Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Hari ini kita hidup di Indonesia, negara yang terdiri ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut yang membuat Indonesia kaya akan keanekaragaman suku, ras, budaya. Tak terkecuali agama. Di negara tercinta ini bukan hanya agama Islam saja, namun juga terdapat 5 agama lain yang diakui dan diperbolehkan secara undang-undang untuk dianut. Antara lain Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, yang mana untuk menjaga keutuhan bangsa kita sangatlah dibutuhkan yang namanya moderasi beragama. Karena dalam setiap agama memiliki ajaran dan aturan yang berbeda-beda. Akan tetapi moderasi inilah yang akan menyatukan kita. Moderasi inilah yang akan menyamaratakan kita, sehingga kita bisa hidup dengan aman, nyaman, dan damai tanpa ada permusuhan. Namun sangat disayangkan, moderasi beragama yang kita harapkan justru jauh panggang daripada api. Hal tersebut didasari atas beberapa kejadian. Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh media sosial Republika yang dirilis pada Januari 2023 dengan kasus pelarangan dan pemaksaan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi di negara berbineka ini? Atau adakah yang salah dengan negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ini? Mungkinkah telah hilang rasa kemanusiaan sehingga kekerasan sudah menjadi hal yang lumrah? Adakah yang salah dengan ajaran agama? Atau mungkin kita yang salah dan keliru dalam memahaminya? Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah dalam konsep Islam Rahmatan lil Alamin, dalam landasan Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Asy'uti dalam kitab tafsirnya Al-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Mastur menyebutkan terdapat dua kisah turunnya surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kisah pertama adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah. Pada peristiwa Fathu Mekah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget dan ada yang berkata, "Budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah?" Dan yang lain juga berkata, "Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya." Dan terdapat kisah keduanya adalah berkenaan dengan profesi Abu Hind sebagai seorang pembekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Bani Bayadah untuk menikahkan putri mereka dengan Abu Hind. Namun mereka enggan melakukannya dan memberi alasan jika Abu Hind merupakan bekas budak mereka. Sikap mereka sangatlah keliru dan itu alasan diturunkannya surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahaili dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy'uti pada jilid 2 halaman 186 menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan yang sama, mereka berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa, sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia akan sama dan setara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang jelas dan tegas. Prinsip dasar hubungan manusia dikatakan sebelumnya. Jika surah Al-Hujurat ayat 13 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan jika seluruh umat manusia berasal dari keturunan yang sama, di mana selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya berkembang sangat banyak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan keberagaman tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk saling mengenal satu sama yang lain. Hadirin yang berbahagia, dalam perbedaan penciptaan manusia adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 9. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم مغفرة
bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam perbedaan penciptaan manusia adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan dari umatku adalah rahmat. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bermoderat dalam beragama serta menjaga kesatuan dan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara, serta menjaga moderasi di tengah perbedaan antara kita, baik perbedaan suku, ras, budaya, bahasa maupun agama. Orang yang menuntut ilmu itu tentunya hebat, karena ilmu yang didapat bukan hanya ilmu dunia,